bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa menggunakan sebagai Direktur PT Gelora Indonesia. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Gelora Indonesia memiliki tugas dan kewenangan yaitu memegang kebijakan polisi PT Gelora Indonesia. Bahwa terdakwa menggunakan PT Gelora Indonesia mendapatkan proyek pembuatan jalan Teluk Parak Cari Kabupaten Ketapang, di mana untuk pelaksanaan pembuatan jalan tersebut diperlukan untuk pembuatan jalan tersebut. Bahwa PT Gelora Indonesia selanjutnya mengajukan izin pemanfaatan wilayah Kabupaten Ketapang dan diberikan IPK untuk pemanfaatan wilayah oleh Bupati. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Gelora Indonesia sudah mengatakan kepada pengunjung PT Gelora Indonesia untuk pelaksanaan dan menggunakan satu PT Gelora Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Bahwa terdakwa menggunakan LHP yang dibuat oleh pengemudi PT Gelora Indonesia yaitu saudara Rahmat untuk melakukan hasil produksi LHP tertanggal 1 Februari 2008 kayu sebesar 2018 atau 469 batak atau 460 pohon. Bahwa terdakwa menolak telah memanipulasi data sehubungan dengan volume yang ditentukan oleh JSU sebesar 3.576,9 kubik yang tertuang dalam SPP PSDH dan DR PT Gelora Indonesia. Bahwa penentuan volume kayu dari Dinas Perhutanan Kabupaten Ketapang sebesar 3.576,9 kubik yang tertuang dalam SPP PSDH dan DR adalah tidak benar menurut terdakwa karena disebut Kabupaten Ketapang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap LHP yang dibuat oleh PT Gelora Indonesia. Bahwa terdakwa mengaku sudah melakukan pemeriksaan kepada PSDH dan DR sekitar 3 minggu lalu sebelum persidangan terakhir ini. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ketentuan bidang khususnya Kemen nomor 1/2008 dilakukan pada 18 hari setelah diberikan PSDH dan DR sudah dilaksanakan atau tidak oleh PT Gelora Indonesia. 13. Satu bekas fotokopi yang telah disiapkan laporan hasil produksi Division 3. 19. Satu bekas fotokopi yang telah disiapkan LHP Kembangan Blok RKP tahun 2003 periode 1 bulan Oktober 2003. 17. Satu bekas daftar tunggakan penggunaan PSDH dan DR sampai dengan April 2007. 18. Satu bekas fotokopi yang sudah disiapkan penggunaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. 19. Satu lembar fotokopi yang sudah disiapkan penggunaan medis pengembangan area KPH operasi dan Papua TNI. 20. Satu bekas fotokopi yang disiapkan kemudian usaha pemanfaatan hutan kayu dengan operasi dan Papua TNI. 21. Satu lembar fotokopi yang permohonan IPK Jalan Teluk Parak Tulangan dan Parak Cali. 22. Satu bekas keputusan Bupati Ketapang nomor 20 tahun 2002. 23. Satu bekas keputusan Bupati Ketapang nomor 20 tahun 2002 tentang pemberian izin pemanfaatan kayu yang kemudian digunakan pada para saksi dan terdakwa dan sebagian saksi menggunakannya dan sebagian saksi tidak menggunakannya karena terdakwa menyatakan tidak tahu atas bukti tersebut. Ini bahwa penasihat hukum terdakwa kemudian mengajukan bukti surat persidangan jadi satu hasil pemeriksaan persediaan atas permohonan surat jenderal bersama 3 surat pencabutan pasal nomor 9 tanggal 10 Juni 2002 surat 4 surat permohonan bantuan penyelesaian masalah antara PT Prima Sakti dan PT Hasil Limited. 5. Daftar monitoring perusahaan penunggak PSDH dan DR. 6. Laporkan dengan tindakan IHK dan DR yang diperlukan. 17. Bukti 7. Bukti aplikasi transfer bank PSDH murni. 8. Surat permohonan koreksi atas bukti dan data pengirim yang ditujukan kepada pimpinan Bank Danamon Cabang Pontianak. 9. Bukti aplikasi transfer bank dana reboisasi murni melalui Bank Danamon tanggal 21 April 2008. 10. Surat permohonan koreksi atas bukti dan data pengirim yang ditujukan kepada pimpinan Bank Danamon Cabang Pontianak. 11. Konsep hasil pemeriksaan atas penerimaan dan asuransi pajak PNBP PSDH dan DR tahun 2005 dan 2006 pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Hubungan perhubungan. 3. Mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp134.145.270 dan Rp40.252,03. Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kesempatan tetap maka harta menjadi dapat bersifat oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta sudah cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun. Bekas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. 5. Bahwa atas tuntutan dari jasa penuntut umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukum yang kemudian mengajukan pledoi di nota pembelaan tanggal 20 Mei 2008 yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa Tony Wong alias Tony Wiranto alias Tony Nuryanto alias Tony alias dan Bang Suwan bin Arkan. Menyatakan terdakwa Tony Wong tidak
terbukti secara sah menyakitkan bersalah majelis hakim sebagaimana didakwakan. 3. Melepaskan terdakwa Tommy Wong dari segala tuntutan hukum. 4. Melepaskan dan merehabilitasi nama baik terdakwa. Majelis hakim berpendapat surat dakwaan adalah penting karena majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dan juga di dalam mengambil putusan selalu mempedomani surat dakwaan. Menimbang bahwa untuk mendukung pentingnya surat dakwaan tersebut, majelis hakim mengutip pendapat dalam pedoman pelaksanaan KUHP sebagai berikut: bahwa surat dakwaan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan karena isi surat dakwaan merupakan hubungan yang erat sekali dengan hak asasi seseorang dalam suatu proses pidana yang menentukan batas-batas pemeriksaan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang didakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan yang dibuat jasa penuntut umum haruslah mudah dimengerti terdakwa, rumusan singkat, jelas, cermat, dan lengkap. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan surat dakwaan jasa penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dijawab oleh penuntut umum secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut. Pertama, melanggar pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kedua, pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak.